Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala ibadihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaifa halukum? Insyaallah kita akan masuk ke hadis yang kedua setelah kita membaca, mempelajari, memahami, dan tugas antum adalah menghafalkan hadis pertama. Insya Allah di pertemuan selanjutnya atau pertemuan sekarang kita akan masuk ke hadis yang kedua yang berbicara tentang jabatan, dan yang kedua berbicara tentang kafarah al-yamin atau kafarat bersumpah atau ingkar janji. Sebelumnya seperti biasa insyaallah anda talqinkan dan anda bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits tsani an Abdurrahman ibn Samurah qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Abdurrahman ibn Samurah la tas'alil imarata fa innaka in utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha wa in utitaha min ghairi mas'alatin u'inat 'alaiha wa idza halafta 'ala yaminin fara'aita ghairaha khairan minha fakaffir an yaminika wa'til ladzi huwa khair. Muttafaqun 'alaih wal lafdzun lil Bukhari. Langsung ana terjemahkan. Sebelumnya ana berharap agar antum sudah memegang atau membawa buku untuk mencatat apa yang ana bacakan atau yang akan ana terjemahkan, dan juga jelas harus sudah membawa atau menyiapkan pulpen dan pensil ya. Ana terjemahkan dari Abdurrahman ibn Samurah radhiyallahu anhu. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abdurrahman ibn Samurah, janganlah kamu meminta jabatan. La tas'alil imarah, janganlah kamu meminta jabatan, karena jika kamu mendapatkannya karena ambisi, maka kamu akan terbebani. Tetapi jika kamu mendapatkannya bukan karena ambisi, maka kamu akan ditolong. Dan jika kamu bersumpah atau berjanji kemudian ada yang lain dianggap lebih baik, maka gantilah dengan kafarah dan kamu lakukan yang lain yang lebih baik. Hadis muttafaqun alaih, dan ini adalah lafaz al-Imam al-Bukhari atau Sahih al-Bukhari. Kita masuk ke pembahasan pertama. Seperti biasa sudah ana jelaskan, setiap pelajaran hadis ana akan membagi 3 garis besar. Yang pertama sahabat yang meriwayatkan hadis, yang kedua inti dari hadis, dan yang ketiga dari kitab apa dan siapakah yang menulis kitab tersebut atau yang meriwayatkan hadis tersebut. Sekarang kita ke hal atau inti yang pertama adalah sahabat yang langsung mendengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu siapa? Di sini di muqarrar tertulis hadisnya adalah an Abdurrahman ibnu Samurah. Ya, beliau adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdurrahman ibnu Samurah, dan beliau iqamah atau tinggalnya di kota namanya kota Basrah, dan beliau juga meninggal di kota Basrah. Sebelumnya ana lupa menjelaskan tentang apa itu sahabat. Jadi dalam Islam itu kata Nabi SAW, khairukum qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik kalian adalah zamanku atau duf'ah atau angkatanku, yaitu siapa? Orang yang langsung bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu sahabat. Setelah itu
setelah sahabat meninggal digantikan oleh tabi'in. Setelah tabi'in meninggal digantikan oleh atba'ut tabi'in, pengikut-pengikut para tabi'in, dan seterusnya hingga sekarang. Ya, sekarang Ana akan menjelaskan apa itu sahabat. Ya, antum catat arti sahabat. Kata para ulama, dita'arifkan atau pengertian sahabat adalah man laqiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa ma ta'ala dzalik. Ya, jadi sahabat itu adalah seluruh manusia atau orang yang hidup pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang langsung bertemu tatap muka, mendengar, melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mati dalam keadaan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi syaratnya sahabat itu ada 3. Yang pertama, man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hidup dan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, mu'minan bihi. Jadi ketika semasa hidup hidup orang ini atau hidup person ini, mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah meninggalnya dalam keadaan beriman. Jadi syaratnya ada 3, antum catat. Sahabat itu syaratnya ada 3. Yang pertama, hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW dan melihat secara langsung. Dan yang kedua, beriman ketika hidupnya. Dan yang ketiga adalah meninggal dalam keadaan beriman. Ya, jadi kalau ada orang yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad SAW, sekloter dengan Nabi SAW, sealumni dengan Nabi Muhammad SAW, tapi tidak melihat langsung atau tidak mendengar langsung Nabi Muhammad SAW, maka orang ini tidak dihukumi dengan sahabat. Tapi di hadis ini Abdurrahman ibni Samurah ini hidup, melihat, beriman hingga meninggalnya dalam keadaan beriman. Makanya beliau disebut dengan sahabat. Berkata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Abdurrahman ibni Samurah, wahai Abdurrahman ibni Samurah. Jadi kalau dalam bahasa Arab, ya itu adalah wahai, panggilan. Kalau di kita seperti hai, ya. Nah, berarti ya Abdurrahman, wahai Abdurrahman ibnu Samurah, la tas'alil imarah. Ya, di sini larangan kepada Abdurrahman ibni Samurah. Jadi kata Nabi Muhammad, la tas'alil imarah, janganlah kamu meminta jabatan atau makanah, kedudukan. Karena apa? Nabi SAW jelas menasihati Abdurrahman ibni Samurah karena jabatan itu sangat berat tanggungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pernah juga di hadis yang lain ketika namanya sahabatnya Abu Dzarrin Al-Ghifari, beliau meminta jabatan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka dhaifun, sesungguhnya kata Nabi SAW, Anda itu lemah. Ya, wa tus'alu anha yaumal qiyamah, innaha amanah, dan sesungguhnya jabatan itu adalah sebuah amanah. Wa innaha khizyun wa nadamah yaumal qiyamah, sungguhnya di hari kiamat itu menjadi sebuah penghinaan dan sebuah penyesalan. Kenapa Nabi SAW berkata seperti itu? Karena jabatan itu, setiap orang yang di bawah tanggungannya itu semua adalah tanggung jawabnya. Ketidakadilan sedikit saja Allah pasti akan menghisapnya. Makanya nasihat atau wejangan Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya, yaitu Abdurrahman ibni Samurah, la tas'alil imarah, jangan kau meminta jabatan atau makanah. Apalagi sekarang di kehidupan nyata sekarang, banyak orang yang meminta jabatan hanya karena harta atau memiliki gaji yang besar, mendapatkan duit yang banyak, atau juga dihormati banyak orang, menjadi orang yang terkenal. Jelas-jelas Nabi Muhammad SAW bersabda menasehati sahabatnya yang tercinta Abdurrahman ibn Samurah, jangan sampai kau meminta jabatan. Ya, jadi syahid atau inti dalam hadis ini ada 2. Ini adalah kita sudah masuk yang pertama, la tas'alil imarah, janganlah kamu meminta kedudukan atau jabatan.
Mungkin di pertemuan kali ini sekian. Kita akan lanjutkan terjemahan atau penjelasan atau syarah hadis di pertemuan berikutnya. Sebelumnya ana mohon antum mencatat seluruh apa yang ana terangkan, dan jika antum tidak paham, antum bisa langsung bertanya di via Japri atau di grup. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.